nampaknya kita harus banyak belajar tentang cyber security. Beberapa kali bukan hanya perseorangan loh, bukan hanya lagi masalah institusi, instansi, tapi ini tatarannya negara dibobol. Beberapa waktu yang lalu sebuah bank syariah terkemuka kena bobol juga dan minta tebusan. Harusnya dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kita ada sesuatu yang bermasalah. Data kita ini oke, sudah bagus punya single server begitu ya di pusat data nasional. Tetapi ternyata kalau dari kacamata saya backup sistemnya kurang, security-nya juga masih kurang. Kita baru bisa membangun, tetapi untuk masalah security-nya mungkin belum. Prof Eko pernah mengungkapkan bahwa di Indonesia ini dalam satu hari waktu dia di di data security, satu hari itu bisa jutaan penyerang defender menyerang Indonesia, dan ternyata yang paling banyak dari luar negeri bukan dari Indonesia. Dan kini setelah institusi tidak boleh punya server sendiri, tidak boleh punya penyimpan data sendiri, dan harus berada pada satu server khusus, nyatanya menjadi sasaran empuk bagi hacker. Data kita di ransom. Sebenarnya apa itu? Itu udah lama sebenarnya. Tebusannya fantastis juga ya, 100 miliar lebih. Nah, dia mengenkripsi, jadi dia mengirimkan malware itu kemudian menjalar. Nah, kemudian setelah itu dia mengenkripsi data kalau dienkripsi ya tidak bisa dibuka. Dienkripsi itu di CCP keamanan. Cuman yang memberikan keamanan bukan pemiliknya data, tetapi justru orang lain lah. Piye kuwi? Kita kalau mengenkrip data tujuannya adalah biar aman. Yang bisa membuka data ya orang yang punya kunci enkrip di seberang sana yang kita berikan. Nah ini data kita diambil terus dienkrip, ya kita sendiri akhirnya nggak bisa buka. Fenomena apa ini? Ya di sisi lain kita diinjak-injak harga diri kita sebagai negara hebat, bahwa ternyata kita yang katanya punya bisa mendevelop software banyak banget, nyatanya dengan ya kalau boleh saya katakan sangat mudah lah dihabisi, disandra oleh pihak lain. Dan ini tatarannya negara loh. Jadi harusnya ada data mirroring, backup data. Baru setelah 3 hari diketahui bahwa data ini sebelumnya kan tidak diketahui ada apa, katanya masih ditelusuri. Baru setelah 3 hari baru diketahui bahwa data ini kemudian disandra, dienkrip. Mungkin datanya masih ada tapi dienkrip, jadi nggak bisa connect. Alhasil imigrasi di seluruh Indonesia kalang kabut, bandara juga begitu, dan data-data lain. Coba dicek data perbankan Anda apakah berpengaruh. Jangan-jangan kalau saldonya tambah banyak tidak apa-apa, kalau saldonya habis bagaimana? Nih. Dan satu hal lagi, penyerang, defender, untuk masuk ke dalam sistem tidak perlu datang sekarang.
Kalau dulu kan harus datang, sekarang nggak perlu lagi. Dia cukup mengenali IP, kemudian mencari pintu masuk yang terbuka, dia masuk dari situ. Berarti memang server kita ada pintu masuk yang terbuka. Nah sekarang tinggal di port mana. Prof Eko sering banget kampanye hal itu. Pak Ono Purbo juga demikian halnya. Panggillah mereka berdua gitu, yang jelas-jelas kapabilitasnya sudah tidak diragukan lagi, untuk memberikan ya pemahaman, menemukan tentang masalah di security ini. Dan sekali lagi, harusnya saya dengar sih ada bank di Indonesia ini yang memirroring datanya ke Singapura, dan itu digaransi gitu. Dan itu tidak main-main. Jadi setiap jam 12 malam dia membackup datanya ke sana. Kalau ada yang bermasalah, dia akan bisa langsung tahu. Apakah mungkin dia berpikir bahwa datanya sudah sangat aman? Loh, harusnya tidak bisa begitu, tidak bisa dianggap enteng security. Security itu hanya masalah waktu dan kemampuan. Orang kalau sabar mendefine, akhirnya bisa ketemu juga. Atau bisa jadi juga dia tidak menggunakan pola trial and error, tapi dia menggunakan pola sistem. Dia menciptakan sistem. Dia akan mencari. Coba lihat beberapa. Kalau yang kecil-kecil sih ada MySQL injection misalnya. Dengan MySQL injection, indeks PHP atau indeks HTML bisa diganti. Data yang lainnya dari masalah, dia cuma mengganti indeks PHP-nya dengan tampilan yang dia buat, selesai. Dan itu paling mudah itu. Dengan MySQL injection, tampilannya sudah berubah. Dia tidak menginjeksi yang lainnya. Jadi dengan menggunakan pola pengamanan yang berlapis, harusnya menjadi lebih baik. Dan juga sekali lagi masalah backup data di mirroring. Tidak boleh kita hanya jaga ke dalam satu server. Kalau melihat dari pengalaman yang sudah terjadi beberapa kali, nampaknya mereka ya seperti itu. Sehingga apa? Ketika misalnya ada pencurian data, lama restore-nya. Harusnya data ini kalau sudah ada mirroringnya, tinggal di restore, selesai. Mudah-mudahan pembicaraan kita menjadi bermanfaat dan bisa membuat berbagai pihak menyadari akan pentingnya data mirroring atau backup dan juga masalah security.